Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hubungan Industrial akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan tentang teori hubungan industrial. Berikut ini pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelly Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori hubungan industrial. Jadi yang dimaksud dengan hubungan industrial adalah semua jenis hubungan antara pengusaha dan pekerja, baik di tingkat nasional, regional maupun perusahaan, dan untuk semua urusan dengan masalah sosial dan ekonomi seperti penetapan upah, waktu kerja, dan kondisi kerja. Pendekatan teoritis hubungan industrial. Pendekatan hubungan industrial dengan harus didasarkan pada teori yang sistematis dan komprehensif. Metode pendekatan teoritis hubungan industrial diantaranya yaitu ada pendekatan sistem, pendekatan Oxford, pendekatan sosiologi industri, model aksi sosial, pendekatan psikologis, pendekatan hubungan manusia, pendekatan diri, dan pendekatan Gandhi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frasisma Putri Niarta dengan nomor NPM 20213063010079. Teori-teori hubungan industrial menurut Salamon tahun 2000 itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada perspektif unitaris, yang mana perspektif ini itu memandang bahwa suatu organisasi itu tidak boleh ada perpecahan di dalamnya, atau dengan kata lain suatu organisasi itu harus bersatu. Lalu yang kedua ada perspektif pluralis. Perspektif pluralis melihat bahwa haru keanekaragaman merupakan karakteristik umum dari suatu organisasi industri. Lalu yang ketiga ada perspektif marxis. Perspektif ini melihat bahwa hubungan industrial adalah sebuah hubungan antara komoditi dan pengendali. Lalu yang keempat ada perspektif tindakan sosial. Perspektif tindakan sosial melihat hubungan industrial dari sudut pandang dan motivasi individual. Lalu yang kelima ada perspektif sistem. Perspektif sistem ini melihat masalah hubungan industrial bukan dari bawah ke atas atau individu ke sistem, tapi sebaliknya dari sistem ke individu. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Indasari, NPM 20213063011159. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Teori Sabian menyatakan bahwa teori hubungan industrial itu terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama adalah teori kemakmuran umum. Teori ini menyatakan bahwa serikat buruh merupakan komponen penting bagi bangsa. Yang kedua adalah teori labor marketing. Teori ini melihat bahwa kondisi di tempat pekerja ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh pekerja di pasar. Yang ketiga adalah teori produktivitas. Teori produktivitas kerja memahami bahwa tingkat besar kecilnya upah yang akan diberikan oleh pekerja akan mempengaruhi besar kecilnya produktivitas pekerja. Saya nama Wahyuda Saputra, NIM 20213063011110. Ciri-ciri utama dari suatu hubungan adalah 1. Bersifat rasional, 2. Adanya pola-pola yang kerja yang disepakati, 3. Adanya norma yang disepakati untuk dipatuhi oleh pihak-pihak, serta sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan, 4. Terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan yang bersifat subjektif untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, sehingga memicu terjadinya konflik kepentingan. Contoh kasus hubungan industrial. 1. Buruh PT Orson ajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Gugatan ini dilakukan karena pihak perusahaan bersikeras menyatakan sikap untuk tidak melaksanakan surat anjuran oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta.
PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Orsan Indonesia dilakukan dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dan alasan efisiensi. Perusahaan mendalilkan alasan efisiensi berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama serikat yang lain, bukan karena perusahaan terancam tutup. Padahal dalam putusan MK nomor 19 tahun 2011, PHK karena efisiensi dapat dilakukan jika perusahaan tutup permanen. PT Orsan Indonesia juga tidak membayarkan upah proses kepada 14 buruh yang di PHK sepihak sejak Juli 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikir Haikal dengan NPM 202130630190. Secara etimologis, istilah hubungan industrial dibahas dari dua sisi. Pertama, tentang istilah dan konsep hubungan. Kedua, istilah konsep industrial. Istilah hubungan memiliki konotasi adanya dua atau lebih unsur, ansir, elemen, komponen. Konsep atau orang yang satu sama lain saling berkaitan atau interaksi, saling berhubungan, saling ketergantungan atau interpretasi, dan pengaruh mempengaruhi, di mana aksi dari satu pihak akan mempengaruhi pihak lain secara sepihak atau sama-sama saling mempengaruhi. Ada dua bentuk pola hubungan saling pengaruh, yaitu hubungan kovariasional, yang kedua hubungan kausalitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.